itu adalah salah satu potensi, ya dalam hal ini adalah emas yang berada di daerah Kasepuan, ya kan. Ya. Jadi sebetulnya saya di sini itu ada nulis dua, ya. Yang pertama itu adalah potensi pasir besi, ya, dan emas, ya, di daerah barat Jawa, artinya Banten dan Jawa Barat, ya. Nah, kemudian yang kedua itu masalah peti bersama dengan Seno, ya. Jadi Seno itu adalah penulis pertama, saya penulis kedua, ya, karena Seno berhalangan malam ini, makanya saya coba untuk menggantikan dia, ya kan, ya. Sedikit flashback ke belakang, ya. Pada tahun 78, ya, saya itu tugas akhirnya itu di daerah dekat Cikotok, namanya Cigaru, ya. Cigaru, ya. Dan kerja. Jadi total ada 6 bulan saya bekerja di daerah sekitar Cikotok, ya. Kemudian waktu saya kerja dengan BHP tahun pertengahan tahun 85, kita juga recognition masalah potensi emas, ya. Itu hampir di seluruh Jawa Barat, ya, tentunya termasuk daerah Banten dan Cikotok tersebut, ya. Jadi kalau kita ambil gambaran besarnya, ya, di daerah Banten Cikotok, ya, itu biologinya itu selalu berhubungan dengan yang namanya Bayahdum, ya. Jadi mungkin pernah dengar tambang Cikotok, ya, tambang Cirotan, ya, kemudian Pongkor, ya, yang di Bogor itu, kemudian Cikidang, ya, kemudian Kerta yang sedang dikembangkan di daerah Gunung Kencana, Lebak, ya, itu semua berhubungan dengan Bayahdum, ya, di mana batuannya itu berasosiasi dengan busur volkanik yang berumur tersier dan kuaternary, ya. Jadi artinya yang di daerah Kasepuan itu adalah salah satu dari prospek emas yang berada di Bayahdum tersebut, ya. Jadi dari peta ini nggak tahu kelihatan atau tidak, itu saya coba plot, ya. Ada lokasi Kasepuan Cipta Gelar, kemudian Kasepuan Gelar Alam, ya. Kemudian ada lokasi Gunung Enggang, ya. Itu adalah salah satu daerah peti. Kemudian ke selatan ada yang namanya Gunung Peti, ya, itu juga daerah peti, ya. Kemudian ke arah barat itu adalah Cibareno, itu processingnya. Di samping di daerah Gunung Peti juga ada processing juga, ya. Nah, kemudian daerah itu di sini juga digambarkan, ya, tanah adatnya dan juga taman nasional, ya. Jadi lokasi-lokasi titik-titik di mana pertambangan rakyat itu berada, itu adalah berada di tanah adat dan juga di juga di Taman Nasional Halimun Gunung Salak, ya. Jadi artinya by law, kalau kita mau mengadakan aktivitas penambangan yang legal di situ, ya, itu saya pikir taman nasionalnya harus dikeluarkan, ya. Itu rule number one, ya. Jadi artinya secara legal sekarang daerah taman nasional itu tidak bisa dieksplorasi, apalagi ditambang, ya. Ya. Jadi peta ini adalah sebetulnya lokasi Kasepuan kan ada di utara, ya, ya, mendekati ke arah gunung, ya, tapi justru prospeknya itu ada di belah selatan, sebenarnya lebih dekat dengan Pelabuhan Ratu dan Cimaja gitu, ya, ya, belum sampai ke atas sekali, soalnya kalau ke atas sekali batuannya itu lebih mudah, ya, jadi artinya kemungkinan proses-prosesnya itu tertutup sama hasil-hasil erupsi batuan muda, ya. Oke, mungkin slide berikutnya kita lihat slide paling kiri, ya. Slide paling kiri adalah lokasi, ya, di mana itu adalah daerah pertanian menuju Gunung Enggang, ya. Jadi kalau kita lihat hijau royo-royo semacam kayak begitu, itu juga sebetulnya sayang, ya, kalau secara lingkungan, ya, daerah itu bisa rusak karena penambangan, ya. Jadi itu view yang bagus sekali kalau menurut saya, ya. Kemudian gambar kedua ke arah kanan, ya, itu adalah
lokasi daripada tambang itu sendiri, ya, di mana karung-karung itu adalah biji daripada emas yang diolah lebih lanjut, ya. Kemudian gambar ke sebelah kanannya, ya, itu adalah contoh daripada lubang yang dia bikin, ya, dan katrolnya atau kerekannya itu adalah di sebelah kanan sendiri, ya, ya. Jadi artinya keempat gambar ini adalah menggambarkan, ya, kegiatan di Gunung Enggang, tapi sewaktu visit ke sana pada tanggal 6 Maret, ya, itu tidak ada orang sama sekali, ya. Jadi informasi yang kami terima, ya, jadi daerah tersebut itu baru saja terjadi istilahnya itu apa ya, pengamanan gitulah dari aparat keamanan, dalam hal ini polisi, ya, ya, sehingga mungkin mereka itu adalah stop dalam arti tanda kutip, ya, sifatnya sementara, ya. Jadi ini juga berada di dalam Taman Nasional, ya. Oke. Kemudian gambar berikutnya lanjut. Nah, ini adalah yang berada di dalam Gunung Peti, ya, di ke arah selatannya lagi, ya, ke arah selatannya lagi. Jadi gambar paling sebelah kiri adalah jalan menuju Gunung Peti, ya, itu sekitar jalan kaki sekitar 45 menit, ya. Kemudian gambar berikutnya itu adalah lubang yang masih aktif, ya, di mana di situ masih terlihat juga adalah selang-selang daripada blower, ya. Jadi mereka sudah pakai semacam memasukkan udara gitu untuk supaya bisa pas, ya. Nah, kemudian yang sebelah kanan lagi itu adalah outcrop atau batuan, ya, yang mengandung emas, ya, yang kita sebut dengan urat kuarsa. Kuarsa itu adalah SiO2, ya. Urat itu adalah jalur-jalurnya, ya. Jadi artinya si emas itu, ya, itu berada atau nempel di dalam quartz tersebut, ya. Mereka bisa berasosiasi dengan sulfida, ya. Sulfida itu bisa pirit, FeS, bisa arsenopirit, ya, Fe, kemudian arsenik, ya, dan sulfida, ya. Nah, tentunya mereka akan lebih in favor, ya, untuk ngambil yang sudah teroksidasi, ya. Soalnya kalau misalkan dia emas di dalam sulfide, dia tuh terlock biasanya, ya. Jadi ngambilnya itu rada susah. Tetapi kalau sudah teroksidasi, emasnya itu bisa bebas, ya. Jadi lebih gampang mengambilnya, ya. Nah, kemudian apa artinya? Karena dia nambangnya itu selektif sekali, ya, di daerah-daerah yang memang dia inginkan. Jadi batuan-batuan yang sebelah kanan kirinya, ya, kemungkinan besar nggak ditambang. Padahal kemungkinan mungkin masih mengandung emas, ya. Jadi artinya di sini, ya, konservasi daripada mineral, ya, dia tidak lakukan, ya. Jadi artinya membuang gitu, ya, sebagian emas yang mereka anggap itu adalah tidak ekonomis, padahal ekonomis. Cuma mungkin mereka ada kesulitan untuk memisahkannya, ya. Nah, kemudian gambar yang paling kanan ini itu adalah lubang yang barusan dibikin yang sifatnya masih uji coba. Jadi cara eksplorasi mereka ya begitu, ya. Melihat ada veins, ya, urat, kemudian dia coba gali, kemudian dia coba olah mengandung emas atau tidak. Kalau misalkan mengandung emas, ya dia terusin, ya. Padahal kalau misalkan tidak mengandung emas, dia stop, ya. Padahal kalau di mineralisasi emas, emas itu tidak dalam satu jalur itu tidak harus, ya, isinya itu sama semua di dalam jalur tersebut. Ada yang kadarnya tinggi, mungkin kadarnya rendah, ya. Jadi karena dia tidak melakukan eksplorasi sistematis melalui pengeboran, ya. Jadi artinya data-data itu dia tidak pegang, ya. Padahal kalau dalam eksplorasi itu kuncinya itu begini, ya. Ada dua pertanyaan dasar. Pertanyaan pertama, ada atau tidak emas, ya, ya. Kalau jawabannya ada, oke, itu saya kira nggak terlalu susah kalau kita sudah masuk ke daerah yang betul secara geologi untuk menjawab itu kayaknya tidak susah. Ambil sampel,
bahwa kelak analisa keluar emasnya. Permasalahan itu timbul ya, atau tantangan itu akan timbul apabila pertanyaan lanjutannya berapa banyak ya emas itu ada. Nah, itu yang baru ya, susah itu, artinya costly ya, memerlukan biaya yang besar. Nah, mereka tidak melakukan model-model yang kayak begitu ya. Nah, kemudian ya, lanjut coba slide berikutnya. Nah, kemudian gambar yang kiri paling atas ya, itu adalah mereka untuk mengeluarkan ore-nya atau bijinya itu sudah pakai lori ya, atau rel sederhana. Oke. Kemudian berikutnya itu mereka mentransportasi ya emas tersebut ke dalam kalau di ini tuh pabriknya ya, atau plant ya, atau di sini tempat pengolahan ya. Kemudian sebelum diolah itu dia tumbuk dulu ya. Tumbuk itu bisa manual ya, pakai palu atau mekanis. Jadi di gambar ini adalah mekanis begitu ya. Nah, kemudian direndam di atas paling kanan itu ya. Jadi setelah ditumbuk kemudian emasnya direndam dengan sianida sampai 24 jam ya. Kemudian habis itu dimasukkan karbon untuk menangkap emasnya ya. Kalau emas sudah ditangkap karbon ya, kemudian emas dipanasin lagi untuk mengeluarkan emasnya. Itu adalah gambar yang paling bawah paling kiri ya. Nah, kemudian gambar berikutnya yang paling bawah itu adalah tailing daripada proses itu tadi ya. Jadi tailing itu tadi juga kita sampel, kita pengen tahu apakah ada kadar emasnya atau tidak ya. Nanti kita lihat setelah hasil analisanya jadi ya. Nah, kemudian ini masih di daerah Gunung Peti ya. Dua slide berikutnya itu sama saja prosesnya dengan yang di bak tadi, cuma ini prosesnya pakai tong. Jadi kapasitas ore atau biji yang dikelola, yang diolah itu jauh lebih banyak daripada yang di ini ya. Itu yang di Cibareno. Jadi dari Gunung Peti ke arah barat menuju Cikoto ya. Jadi di sini bisa dalam satu proses, dalam satu tong itu bisa 3 ton material ya. Ya. Kira-kira begitu ya. Jadi dari proses-proses ini ya, artinya potensi-potensi ya dari segi lingkungan itu jelas ada. Yang pertama, kalau ditambang sendiri itu adalah masalah keselamatan kerja, ya, lubang yang sempit, kemudian tidak ada semacam kayak sistem udara yang bagus, ya, kemudian apa namanya itu, konstruksinya underground juga kurang bagus, ya. Itu bisa menyebabkan celaka ya. Nah, kemudian kalau dari prosesnya itu karena mereka dibuang di sungai dan segala macam itu tentunya ada pencemaran di sungainya ya. Ya. Jadi apabila katakanlah ini mau dikembangkan daerahnya ya. Kalau menurut saya itu saya kira harus legalnya dulu yang kita beresin. Itu tadi yang rule number 1 ya. Harus ada taman nasional ya. Kemudian kalau misalkan sudah taman nasional dikeluarin misalkan ya, itu daerah itu menjadi daerah adat ya. Tanah adat itu adalah di bawah Kasepuan. Jadi tergantung Kasepuan sekarang bagaimana mereka mau mengembangkan potensi tersebut ya kan. Nah, kemudian kalau misalkan ternyata mau mengembangkan potensi tersebut ya, sekarang bagaimana caranya ya? Cara itu dalam arti ya teknologinya ya, kemudian masalah finansialnya, keuangan untuk eksplorasi ya, dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya ini permasalahannya tidak sederhana ya, tidak sederhana. Kalau misalkan kita mau ke arah ya penambangan yang benar ya, ya. Jadi kira-kira begitu ya sementara ya dari saya nggak ada slide lagi sepertinya. Ini sudah slide terakhir ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan silakan saja. Ya. Terima kasih.